Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 23. Ketika Dong Xinliang melihat Lian berjalan ke arahnya, dia sangat ketakutan hingga hampir kencing. Dia berteriak dengan gemetar, "Lian, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan lupa bahwa kita berada di perusahaan yang sama. Jangan pergi terlalu jauh." Lian berhenti di depan Dong Xinliang dan memandang pria ini dengan jijik. "Kamu seharusnya beruntung berada di perusahaan yang sama denganku, jika tidak, hidupmu tidak akan sebaik ini." Meninggalkan kata-kata ini, Lian berbalik dan pergi. Setelah Lian pergi, Dong Xinliang merasa lega, dan baru kemudian dia menyadari ada kelembapan di antara kedua kakinya. Itu benar-benar membuatku takut sampai ingin kencing. Setelah Lian keluar dari hutan, dua orang, satu gemuk dan satu kurus, berjalan tidak jauh di belakangnya. Mereka adalah Ni Wanli dan Zhang Nan. Mereka berdua sudah menyadari tingkah laku Dong Xinliang yang nakal dan diam-diam mengikutinya ke sini. Mereka awalnya ingin melindungi Lian, tapi mereka tidak menyangka Lian bisa menangani semuanya sendiri. Pemimpin pasukan lama, dia sangat pandai mengalahkanmu dengan serangkaian pukulan ini. Dia bahkan mengalahkan anak itu, sesumbar Zhang Nan. Ni Wanli menghela nafas pelan. Anzi memang orang dengan potensi paling besar yang pernah saya lihat, tapi dia hanya mempelajari bentuk set tinju itu, tapi tidak mempelajari maknanya. Zhang Nan juga tersenyum masam, pemimpin pasukan lama. Jika Anda ingin dia mempelajari keterampilan tinju, saya khawatir Anda tidak dapat melakukannya di unit akar rumput ini. Ni Wanli mengangguk. Teknik tinju itu adalah pukulan mematikan. Yang disebut niat tinju adalah niat membunuh. Anda harus melalui pertarungan hidup dan mati dan membunuh seseorang sebelum Anda bisa mendapatkannya. Di era damai ini, tentara di unit akar rumput tidak memiliki kesempatan pergi ke medan perang untuk membunuh musuh, dan Lian tidak mungkin mendapatkan semangat tinju. Pemimpin pasukan lama, jangan berkecil hati. Dia pasti akan memiliki kesempatan di masa depan, jika tidak, kamu tidak akan terlalu repot untuk melatihnya. Zhang Nan menghiburnya. Ni Wanli tersenyum. Alasan dia melatih Lian adalah karena dia melihat betapa luar biasa dia. Ang Li pasti akan melangkah jauh di masa depan. Zhang Nan juga menaruh harapan besar pada Lian. Baik itu tinju harimau atau pisau terbang, semuanya termasuk dalam kategori pertarungan jarak dekat. Pertarungan jarak dekat adalah cara untuk melindungi hidup seseorang. Ang Li lebih baik dalam menembak, dan jalurnya akan lebih luas. Kembali ke perusahaan, Lian melihat Long San, Chen Hao dan Feng Baochai berdiri di depan gedung asrama. Feng Baochai membawa ransel dan membawa beberapa barang sisa di tangannya. Mereka bertiga jelas sedang menunggu Lian. Saat Lian muncul, Feng Baochai berinisiatif untuk menyambutnya. Sebelum Feng Baochai dapat berbicara, Lian tersenyum dan berkata, "Selamat." Berita tentang Feng Baochai yang dipilih oleh perusahaan keamanan telah keluar selama penilaian penembakan terakhir. 2 hari ini adalah waktu bagi anggota baru untuk turun ke peleton. Long San dan Chen Hao muncul, dan Feng Baochai memberi hormat kepada mereka, jadi tentu saja mereka ingin bergabung dengan kompi penjaga. Mampu bergabung dengan perusahaan penjaga berarti Feng Baochai memiliki ruang lebih besar untuk berkembang. Sejujurnya, Feng Baochai bahagia di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia dingin dan membuat orang merasa sangat tertekan. "Lian, kita pasti akan bertemu lagi, dan aku pasti akan melampauimu saat kita bertemu lagi nanti. Ini adalah tantangan dan surat tantangan." "Oh," Lian menjawab dengan ringan. "Oh lagi." Feng Baochai sudah terbiasa dengan sikap Lian, tapi dia masih memiliki keinginan untuk menghajarnya. "Lian, aku sudah berdiri di sini menunggumu selama setengah jam, tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu?" Feng Baochai berteriak dengan tidak senang. Lian melirik Long San dan Chen Hao yang berdiri di belakangnya. Matanya tertuju pada Chen Hao selama 2 detik, lalu berkata, "Saya yakin Anda akan membuat kemajuan pesat di perusahaan keamanan." Itu saja. Tepat ketika Feng Baochai hendak mengatakan sesuatu lagi, Long San berbicara, "Oke, jika kita kembali lagi nanti, kita tidak akan bisa melanjutkan makan malam." "Ya." Feng Baochai menjawab, tidak berani melanggar perintah Long San. Long San membawa Feng Baochai dan berjalan lebih dulu, tapi Chen Hao berhenti ketika dia melewati Lian. "Ceritakan sebuah rahasia padamu." Lian memandang Chen Hao dengan rasa ingin tahu. "Kamu seharusnya menjadi orang yang bergabung dengan kompi penjaga pada awalnya." Setelah Chen Hao selesai berbicara, dia berjalan ke depan dan berkata sambil berjalan, "Jika kamu ingin menantangku, jadilah penembak jitu." Surat tantangan lagi. Penembak jitu, saya pasti akan melakukannya. Tapi apa maksud kalimat sebelumnya? Seharusnya aku yang masuk ke perusahaan keamanan, tapi ada yang tidak ingin aku pergi. Lian menggelengkan kepalanya dan melemparkan masalahnya ke belakangnya. Bukannya dia tidak ingin mengetahui jawaban di baliknya, tapi meskipun dia mengetahuinya, dia tidak dapat mengubah apapun. Keesokan harinya adalah hari ketika anggota baru secara resmi diberhentikan dari peleton. Para anggota baru dan veteran berkumpul kembali setelah diganggu. Lian merasa sangat beruntung karena dia masih di kelas 9, dan pengawas kelasnya masih Ni Wanli. Selain itu, ketua regu memasak Zhang Nan juga masih berada di perusahaannya.
Selain Niwan Li, ada 4 veteran di kelas tersebut, 2 di antaranya adalah Qin Hai dan Chang Fei. Bukankah ini terlalu kebetulan? Qin Hai dan Chang Fei sangat marah terhadap Lian, tapi mereka berdua bersikap sangat jujur di depan Niwan Li karena tidak ada yang berani macam-macam dengan pria gendut ini. Setelah anggota baru dan veteran diperkenalkan satu sama lain, tiba waktunya untuk pelatihan tempur setelah berkumpul kembali. Setelah seluruh kompi berkumpul, Komandan Kompi memberikan sambutan singkat, kemudian tim berangkat ke gudang senjata untuk mengumpulkan senjata. Setiap kelas memiliki penembak 40-0, pukulan depannya adalah veteran Chang Fei, dan wakilnya adalah Lian. Terus terang, selain berperan sebagai penembak jitu di medan pertempuran, Ang Li juga mendapat tugas tambahan sebagai pengamat serta membawa dan memuat amunisi untuk bagian forehand. Setelah mengambil perlengkapannya, mata Lian langsung tertarik pada seorang prajurit superior. Lebih tepatnya, dia tertarik dengan senjata di tangan prajurit unggul ini. Di tangannya ada senapan sniper yang persis sama dengan senapan sniper A-Type 85 milik Chen Hao. Bahkan penembak jitu. Para rekrutan dilatih secara terpisah dari para veteran selama 3 bulan pertama pelatihan, jadi ini adalah pertama kalinya Lian melihat penembak jitu kompi. Sepanjang pagi, pikiran Lian terfokus pada kompi penembak jitu dan senapan penembak jitu. Jangan lihat, kamu tidak akan bisa menjadi penembak jitu, kata Chang Fei tiba-tiba. Kenapa? Lian bertanya dengan bingung. Chang Fei mendengus dan berkata, tahukah kamu siapa penembak jitu itu? Namanya Sima Guan, dan dia adalah keponakan dari Komandan Batalion Sima Zheng. Rumah tangga terkait. Lian mencium bau di antara keduanya. Sima Guan bisa menjadi penembak jitu kompi bukan karena ia memiliki bakat penembak jitu, tetapi karena ia memiliki seorang paman yang merupakan seorang komandan batalion. Jika Sima Guan tidak memiliki kemampuan, maka menjadikannya sebagai penembak jitu perusahaan hanyalah sebuah penghinaan terhadap posisi penembak jitu. Lian mengepalkan tinjunya, darahnya mendidih di dalam hatinya, dan dia diam-diam berteriak, saya harus berjuang untuk posisi penembak jitu. Setelah seharian observasi, Lian menemukan bahwa Sima Guan memang tidak cocok menjadi penembak jitu kompi. Sepanjang hari, yang dilakukan Sima Guan hanyalah melemparkan senapan sniper ke tanah dengan santai, dan kemudian mencari seseorang untuk diajak bicara. Ada periode waktu di mana dia bahkan berbaring di tanah dan tidur dengan berpura-pura berlatih. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi penembak jitu? Bab 24. Pengabaian Sima Guan terhadap profesi penembak jitu dan rasa tidak hormatnya terhadap senapan penembak jitu benar-benar membuat marah Ang Li. Lian tidak pernah semarah sekarang ini, dan alam semesta kecil di tubuhnya meledak. Dia bahkan tidak menunggu sampai pelatihan selesai, dia berdiri dan berjalan menuju posisi komandan kompi. Hei, apa yang kamu lakukan? Teriak Chang Fei, tetapi dengan senyuman di wajahnya, dia menoleh dan memberi isyarat sukses pada Qin Hai. Komandan kompi Fang Yingji, seorang pria timur laut yang tinggi dan gemuk, sedang duduk di atas batu sambil merokok. Dia terkejut ketika dia melihat seorang rekrutan berjalan ke arahnya dengan marah. Laporkan. Suara Lian cukup keras untuk membuat seluruh tempat latihan merasakan kemarahannya. Komandan kompi rekrutmen Wang Hai sekarang menjadi wakil komandan kompi dari kompi ini. Ketika dia melihat ini, dia berkata kepada Fang Yingji, dia adalah Lian. Dia adalah seorang prajurit yang telah memukul 50 cincin beberapa kali berturut-turut. Dia telah melakukannya. Potensi besar. Fang Yingji mengangguk. Dia sudah lama mendengar tentang Lian dan sangat menyukai prajurit seperti ini. Yang membingungkan Fang Yingji adalah mengapa prajurit berprestasi seperti Lian tidak dipilih kembali oleh para penjaga. Apakah kamu Lian? Baiklah. Ada apa? Fang Yingji bertanya. Laporkan ke komandan kompi dan wakil komandan kompi, saya ingin menjadi penembak jitu. Lian langsung menjelaskan tujuannya. Penembak jitu. Wang Hai dan Fang Yingji saling memandang, lalu berkata, Lian, kamu sangat berbakat dalam menembak, dan kualitas militermu juga masuk akal. Secara logika, kamu memang kandidat terbaik untuk menjadi penembak jitu. Hanya, seperti yang Anda ketahui, kami adalah perusahaan akar rumput di sini, dan setiap perusahaan hanya memiliki satu senapan sniper dan satu penembak jitu. Apa yang dikatakan Wang Hai juga benar. Perusahaan tingkat dasar biasanya hanya memiliki satu penembak jitu dan satu senapan penembak jitu. Karena tidak ada instruktur penembak jitu profesional yang membimbing dan melatih, akibatnya penembak jitu seperti Sima Guan bermunculan di beberapa perusahaan. Mereka menjadi penembak jitu hanya untuk memudahkan mereka bermalas-malasan. Sniping adalah kursus yang sangat profesional, bukan berarti Anda bisa menjadi penembak jitu jika Anda menembak dengan akurat. Misi penembak jitu di medan perang tidak hanya memburu sasaran saja, namun juga melakukan pengintaian terhadap wilayah musuh. Hal ini juga menuntut penembak jitu untuk memiliki kualitas militer yang unggul dalam segala aspek. Apapun pertimbangannya, penembak jitu pasti memiliki posisi yang sangat penting di medan perang, bahkan menempati peran yang mendominasi arah perang. Ayo lakukan ini. Kamu berlatih dengan baik dan menunggu sampai tahun depan, bagaimana kalau perusahaan menganggapmu sebagai penembak jitu? Ini terdengar sangat asal-asalan. Penembak jitu tahun ini adalah Sima Guan. Akankah Ang Li dijamin menjadi penembak jitu tahun depan? Jangan lupa, Sima Guan memiliki seorang paman yang merupakan komandan batalion. Jika tidak terjadi apa-apa, Sima Guan akan menjadi bintara tahun depan.
Dengan kata lain, selama Sima Guan masih ada, mustahil bagi Ang Li untuk menjadi penembak jitu. Laporkan ke wakil komandan Kompi, bagaimana jika saya tidak setuju? Lian seperti keledai yang keras kepala, membantahnya di depan umum. Tidak bisa dikatakan bahwa Lian tidak menghormati kepemimpinannya, sikap Sima Guan terhadap senapan sniper dan penembak jitulah yang membuat Lian sangat marah. Ini. Wang Hai tiba-tiba menjadi marah dan berteriak, Lian, Jalang, jangan lupa bahwa tugas seorang prajurit adalah mematuhi perintah. Ini perintah, kembali dan berlatih. Laporkan, aku ingin menjadi penembak jitu. Ang Li melanjutkan pertarungan sampai akhir dan berdiri di sana tak bergerak. Kamu. Wang Hai menunjuk ke arah Lian, jari-jarinya gemetar karena marah dan tidak dapat berbicara. Akhirnya, dia berbalik dan berteriak kepada Komandan Kompi, saya tidak dapat mengendalikan prajurit ini lagi. Komandan Kompi, beritahu saya apa untuk melakukan. Petik 2. Fang Yingji memutar matanya ke arah Wang Hai. Di permukaan, sepertinya Wang Hai mengincar Lian, namun nyatanya dia membantu Lian, namun pada akhirnya dia menendang bola ke arah Fang Yingji. Sebagai seorang prajurit, baik wakil komandan Kompi Wang Hai maupun komandan Kompi Fang Yingji tidak menyukai Sima Guan, orang yang memiliki banyak koneksi. Apalagi setelah si jenius menembak Lian muncul, si penembak jitu Sima Guan. Terlebih lagi, Ang Li bertingkah keras kepala di depan banyak orang, dan tidak ada yang bisa lolos begitu saja. Pemimpin Reguni, kemarilah. Fang Yingji juga berpura-pura marah dan berteriak. Ni Wanli, yang bersembunyi di belakang, berlari mendekat, memberi hormat dan berteriak, Komandan Kompi, wakil komandan Kompi. Pemimpin Reguni, apakah ini prajurit yang kamu bawa? Katakan padaku apa yang harus kulakukan. Fang Yingji menunjuk ke arah Lian dan berteriak. Ni Wanli juga seorang lelaki tua. Bagaimana mungkin dia tidak melihat kebenaran di baliknya? Dia segera berkata sambil tersenyum, melapor kepada Komandan Kompi, masalah ini sebenarnya sangat sederhana. Sederhana, bisakah Anda memberitahu saya metode sederhananya? Fang Yingji bertanya. Ni Wanli menjawab, perusahaan akan mengatur kompetisi penembak jitu untuk Lian dan Sima Guan untuk bersaing. Jika Sima Guan kalah, maka posisi penembak jitu akan diserahkan. Tetapi jika Lian kalah, biarkan dia kembali dan terus melakukan servis. Sebagai wakil dari kebakaran ke-40, ini adalah solusi yang terbaik dari kedua dunia. Hal ini tidak hanya memuaskan Lian, tetapi juga membuat Sima Guan dan pamannya, komandan batalion, tidak bisa berkata-kata. Seorang prajurit unggul kalah dari rekrutan yang baru masuk militer selama 3 bulan. Jika hal ini terungkap, bahkan Sima Guan pun akan malu untuk membantah. Lian, apakah kamu bersedia menerima kondisi seperti itu? Fang Yingji bertanya. Ang Li baru mendapat pelatihan paling dasar setelah masuk militer selama 3 bulan. Ia sama sekali tidak menyentuh senapan sniper, apalagi pelatihan penembak jitu. Meski begitu, Lian tidak mundur sama sekali dan berteriak keras, ya. Oke. Fang Yingji mengangguk puas, lalu berkata, seseorang pergi dan panggil Sima Guan. Tokoh protagonis lainnya dalam insiden tersebut, Sima Guan, sampai sekarang belum dipanggil oleh Komandan Kompi. Sima Guan, rekrutan ini ingin menantangmu untuk posisi penembak jitu. Apakah kamu berani menantangnya? Fang Yingji bertanya. Apakah ada pilihan? Ditantang oleh rekrutan baru di depan seluruh perusahaan, jika Sima Guan menolak, apakah dia masih memiliki wajah untuk bertemu orang lain di masa depan? Mengenai Lian, Sima Guan sangat marah dan diam-diam mengutuk, rekrutan muda, kamu berani menantangku, kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Komandan Kompi, apa yang saya takutkan ketika Anda mengatakan ini? Sima Guan menatap tajam ke arah Lian dan melanjutkan, karena dia ingin menantang saya, maka saya akan memberitahu dia apa artinya menjadi seorang pemimpin. Penembak jitu sudah siap, jadi kamu tidak keberatan. Jika kalah, kamu akan menyerahkan posisi penembak jitu kepada Lian. Fang Yingji bertanya lagi, tidak keberatan. Sima Guan menggelengkan kepalanya, tapi mencibir dalam hatinya, lelucon yang luar biasa. Lagi pula, aku sudah menjadi tentara 1 tahun lebih lama dari anak ini, bagaimana aku bisa kalah darinya? Kalau begitu sudah beres, kalian berdua akan bertanding besok, dan bersiaplah dengan baik saat kembali malam ini. Fang Yingji segera mengambil keputusan. Bersambung.